Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita hormati dan yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehatul afiat dan mempermudahkan segala urusan dunia akhiratnya wabil khusus dalam urusan dakwahnya amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan para hadirin wal hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Baik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Majelis Al-Bahjah mengadakan kajian spesial Ramadan setiap ba'da subuh dalam program Halaqah Fajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Sulamut Taufik bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Baik kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada atau masih di bab zakat. Kita sudah sampai kepada qaul musannif. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Wa zakatul fitri, ini zakat yang kelima, yang ketujuh adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Syaratnya adalah tajibu, akan menjadi wajib zakat bi idraki juz'in min ramadhana, biidraki juz'i min ramadhana, karena seseorang menemui bagian daripada Ramadan, wa juz'in min Syawal, bagian daripada Syawal. Jadi begini, kalau ada orang lahir besok hari raya misalnya, besok hari raya, berarti hari raya itu mulai dihitung tuh nanti maghrib. Maghrib itu pergantian hari. Dalam Islam pergantian hari adalah maghrib. Maghrib jam 6. Ada orang lahir
Jam 6, 5 menit. Jam 6, 5 menit nanti. Berarti dia tidak menemui Ramadan, hanya menemui apa? Syawal. Maka dia tidak wajib. Tapi kalau lahirnya 5 menit sebelum jam 6, berarti masih Ramadan. 5 menit lahir. Baru setelah 5 menit lahir, langsung adzan maghrib. Besok hari raya. Karena dia menemui juz'un min Ramadan, menemui bagian Ramadan, dan Syawalnya masih hidup, maka wajib zakat fitrah. Atau sebaliknya begini, ada orang sebelum maghrib besok hari raya, sebelum maghrib hari ini mati, berarti dia nemui Ramadan. Nemui Syawal tidak? Enggak wajib zakat. Tapi kalau matinya habis adzan maghrib kaget, Allahu Akbar, mau buka, mati. Wajib atau tidak? Wajib, karena sempat menemui Ramadan dan menemui bagian dari Syawal. Baik. Itu syaratnya. Ala kulli muslimin. Bagi setiap muslim. Alaihi wajib atas dirinya. Wa alaman alaihi nafaqatuhum, dan orang yang di bawah tanggungannya dalam nafkah. Seorang bapak, suami punya istri dan anak-anaknya, maka wajib suami mengeluarkan zakat dan zakat anak istrinya. Dan zakat siapapun yang di bawah naungannya yang wajib diberi nafkah. Jadi bukan dirinya saja. Punya anak, maka anaknya di bawah naungannya. Tiba-tiba ada beberapa orang yang diambil oleh dia. Ya, ngerawat anak 10, 20, 30. Anak dirawat sama dia setiap hari, dikasih nafkah setiap hari. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah naungannya. Idza kanu muslimin, tentunya semuanya harus muslim. Kalau ada orang punya anak buah atau orang yang dirawatnya kafir, nggak wajib. Ala kulli wahidin, setiap dari satu orang itu dibayarkan berapa? Sa'un, satu sa'. Satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu 6,6 sampai 6,7. Jadi batasan tentang mud itu ada yang mengatakan antara 6 bukan 6,6. 6 sampai 6,7. Jadi ada yang mengatakan 6 on itu sudah dikatakan satu mud. Sering Buya ambil 6,7, ini yang terbesar. 6,7. Ada sebagian mengatakan 6 on sudah satu mud. Satu sok itu 4 mud. Jadi kalau kita anggap 6 on kali 4 berapa? 2 kilo, 4. Itu kalau 1 mud 6 on. Tapi kalau 1 mud 6,7, hitung coba. Karena koma kamu nggak melek, langsung ngantuk kamu. 6,7, 6 on, 7. 6 kali 4, 24. Tinggal 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. Berarti nanti 24 ditambah 2,8. Berarti berapa? 26,8. Kurang lebihnya 27. 2 kilo, 7. Jadi antara 2,4 sampai 2,7. 2 kilo 4 on sampai 2 kilo, 7. Baik. Itu zakatnya setiap satu orang, zakat fitrah. Min ghalibi qutil baladi. Dari umumnya makanan pokok yang dimakan di kampung itu. Di kampungmu makan apa? Cabai. Makan apa? Nasi, bukan makan beras ya. Nasi dari apa? Beras. Berarti yang dikeluarkan zakatnya apa? Beras, sama. Yang biasa gandum.
Idza fadulat, jika lebih. Idza fadulat, jika lebih. Andainihi, dari utangnya. Utang yang jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo, yang nggak tahu jatuh tempo nggak masuk. Utang. Andainihi wa kiswatihi, baju pakaiannya. Wa maskanihi, tempat tinggalnya. Kalau bahkan sebagian ulama mengatakan masalah den, tidak harus dennya, utangnya jatuh tempo, enggak. Bahkan sebagian mengatakan biarpun utang itu enggak jatuh tempo, itu untuk zakat fitrah ini menjadikan dia tidak wajib. Wa maskani, tempat tinggalnya. Wa kutiman alaihi, wa kutiman alaihi nafaqatuhum, dan biaya untuk menafkahi orang yang di bawah naungannya. Misalnya begini, itu hanya yaumul id saja. Jadi orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang cukup di hari id. Hitungannya di hari raya saja itu. Kalau di hari raya tersebut dia sudah punya makanan cukup untuk keluarga dan anak-anaknya, lebihnya itulah yang akan dikeluarkan untuk zakat fitrah. Contoh, kamu berdua dengan istrimu, dengan anakmu berapa misalnya, terus yang membantumu ada, misalnya ada 15. 15 itu perlu beras mungkin 1 kilo, 3 kilo setiap makan. 3 kali 3 berarti 3 kali makan 9 kilo. Lah kamu di hari itu hanya punya beras 9 kilo, nggak wajib zakat. Karena kebutuhanmu. Ternyata punya 10 kilo, kamu hanya wajib mengeluarkan sisanya saja. Berarti belum sempurna. Dimulai dari dirinya sendiri. Berarti saya zakat fitrah 1 kilo. Loh kok 1 kilo? Punya saya cuma 1 kilo. Berarti 2,5 kilo itu bagi yang mampu. Dan mampu di dalam zakat fitrah bukan mampu seperti bab zakat mal. Zakat fitrah mampu itu adalah yang dia cukup makanan pokok dalam sehari itu saja. Ya. Cukup, selebihnya itulah dikeluarkan untuk zakat fitrah. Nah, kemudian tujuannya adalah agar semua orang itu merasakan hari raya. Sehingga disunnahkan nanti kalau ingin membayar zakat fitrah, sunnahnya adalah sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum hari raya Idul Fitri dibagi-bagi. Tujuannya apa? Agar orang-orang fakir di hari itu mereka punya jaminan makanan pokok. Sehingga mereka di hari raya tidak mikir nafkah. Dia tenang di hari itu. Sehari aja. Hari raya untuk semuanya. Kemudian walailati, sehari semalam. Kemudian selesai. Ini zakat fitrah, enggak terlalu banyak fikihnya. Tajibun niyatu fi jami'an wa izzakati. Wajib niat dalam semua zakat itu wajib niat. Ba'dal ifrazi, setelah disisihkan. Kan kamu punya beras di rumahnya 1 gudang beras. Niatnya enggak benar kalau aku niat zakat fitrah di saat berasnya belum disisihkan. Tapi kalau sudah kita ambil begini, baru di saat itulah kita niat. Sama zakat mal pun juga demikian. Mungkin kamu punya panenan bertonton, kemudian kamu ingin keluarkan zakat, kau pilah dan kau pisah, maka saat itulah waktunya niat. Ba'dal ifraz, biarpun sebelum dibagikan. Yang penting sudah disisihkan, dipisah dari harta yang lainnya. Selesai. Wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara'i wal masakini.
Kemudian zakat fitrah itu dibagikan ke siapa? Wa yajibu dan wajib sorfuha untuk memberikan zakat. Zakat apa saja, baik zakat mal atau zakat fitrah. Ilaman kepada orang wujida yang ditemukan minal fuqara'i dari orang-orang fakir wal masakini dan orang-orang miskin. Fuqara' masakin, nama zakatul fuqara'. Wal amilina 'alaiha dan amil zakat. Kita harus ada tahu dan rambunya amil zakat itu siapa. Amil zakat adalah orang yang ngurusi zakat yang ditunjuk oleh yang berwajib oleh pemerintah. Bukan orang seenaknya sendiri buat amil zakat, nggak ada itu. Nanti semua ngatur seenaknya sendiri. Setiap kampung buat ambil sendiri. Ngatur-ngaturnya tidak semuanya punya ilmu, kacau balau. Jadi yang namanya amil zakat yang ditentukan oleh hakim, pihak dari pemerintah menunjuk untuk menjadi amil zakat. Kemudian yang harus dipahami juga, amil zakat itu berhak mendapatkan zakat biarpun dia kaya. Dia berhak mendapatkan zakat, tapi ingat, bukan seenaknya sendiri ngambilnya, mentang-mentang amil ngaturnya semaunya, ambil banyak-banyak, oh enggak. Amil zakat itu berhak mendapatkan zakat, tapi zakat yang diambil itu kalau dikira-kira sebanyak, kalau dia dapat gaji berapa hari itu. Cuman bukan gaji namanya, nama amil. Misalnya kalau seandainya dia orang seperti itu bekerja, sehari dapat 100.000, maka dia berhak mengambil zakat 100.000. Bukan seenaknya sendiri, mentang-mentang amil langsung sepertiga buat saya. Sepertiganya dari 1 miliar. Kan ngaco nanti. Gak ada itu, dihabiskan sama amil nanti, gak ada. Selagi tidak ditunjuk oleh pemerintah atau yang berwajib, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak ditunjuk, siapa yang nyuruh, kan begitu. Wal amilina wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya karena baru masuk iman, masuk Islam. Jadi orang mu'alaf yang baru masuk Islam, bukan mu'alaf 10 tahun mu'alaf terus, bukan. Berapa tahun mu'alaf? 5 tahun mu'alaf. Mu'alaf iman umumnya, mu'alaf beberapa bulan selesai. Ada orang 3 bulan sudah enggak mu'alaf lagi, dia belajar. Ada 1 tahun. Disesuaikan dengan kata karakternya orang tersebut. Jadi mu'alaf itu berhak mendapatkan zakat. Wa fir riqabi, budak. Ada budak, di sini adalah budak mukatab, itu budak yang sudah mengadakan perjanjian dengan tuannya. Begini bunyinya, wahai budakku, merdekakanlah dirimu dengan, namanya mukatab. Kau bayarkan kepadaku, aku lepas kau untuk bisa cari duit, bayar 100 juta untuk saya, kau merdeka. Nah kemudian dia bekerjalah si budak ini. Di samping dia bekerja mendapatkan uang, dia bisa mengambil dari duit zakat untuk menebus dirinya. Itulah yang dimaksud riqab di sini. Wal gharimina, orang yang punya hutang. Orang punya hutang. Dalam kebutuhan, anaknya sakit, kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah. Dia ngutang, nggak punya apa-apa kecuali punya utang saja. Maka yang punya utang berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berada di medan laga, yaitu mereka yang berperang di medan laga yang free, gratis. Yang tidak pernah dicatat videoanil murtaziqati, yang tidak pernah dicatat sebagai tentara yang mendapatkan gaji. Tentara dapat gaji nggak boleh dapat zakat di sini. Wabnus sabil, wabnis sabili, anak jalan. Anak jalan itu siapa sih? Orang yang terputus di tengah jalan sehingga ia tidak punya bekal untuk melanjutkannya. Biarpun dia orang kaya di kampungnya, orang kaya raya dari Surabaya, zamannya zaman dulu belum ada ATM misalnya. Dari Surabaya dia membawa emas, membawa ini pundi-pundi di perjalanan. Uangnya di rumah masih banyak, cuman dia di perjalanan sampai Cirebon, jatuh uangnya, nggak punya apa-apa. Dan dia nggak akan bisa melanjutkan perjalanan karena nggak ada duit. Maka orang semacam ini biarpun di sananya dia punya uang kaya raya, maka saat di tengah jalan, ibnus sabil, dia anak jalan, terputus di jalan karena biayanya habis, maka dia berhak mendapatkan zakat. Tapi zakatnya untuk apa? Sekedar untuk menyampaikan dia sampai ke hartanya di mana adanya.
pulang ke Surabaya ngambil duit. Dan nggak wajib diqadha, nggak wajib dibayar. Karena apa? Selagi dia menjadi ibnu sabil, biarpun dia kaya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ingat, wala yujzi'u, dan tidak sah sarfuha, memberikan zakat li ghairihim, selain daripada 8 tersebut di atas. Termasuk yang selalu kami angkat adalah di saat menyalahgunakan makna fisabilillah. Makna fisabilillah adalah tidak boleh seenaknya semuanya sabilillah, sabilillah, sabilillah. Nggak boleh dibuka. Sebab ayat zakat itu sendiri dimulai dengan adatul hasri, pembatasan. Kenapa dibuka setelah itu? Innamas shadaqat, pembatasan, biar nggak kemana-mana. Biar yang disebut itu mendapatkannya. Hari ini dibuka yang namanya fisabilillah macam-macam. Orang belajar fisabilillah, orang ini fisabilillah, masjid fisabilillah, habis fisabilillah. Sehingga orang fakir nyungsep, nggak dapat apa-apa. Nggak boleh, maka kita tegas. Dan kita perlu bahwasanya ada diskusi kalau memang tidak cocok dan sebagainya. Bukan ribut di belakang sana. Pada ilmu sebabnya. Sebab kami tidak mengambil ilmu dari, kami tidak akan menyampaikan ilmu saya. Nggak ada ilmu saya. Saya nukil dari ilmu 4 madhab semuanya. Nggak ada. Bahkan tidak semua tentara yang berperang pun mendapatkannya. Fisabilillah perang di medan laga. Tapi tidak semua yang perang di medan laga mendapatkan zakat tersebut. Hanya mereka orang yang perang tanpa digaji, yang tidak pernah ditulis fi diwanil murtazikoti tadi, yang tidak pernah didata namanya mendapatkan gaji. Biarpun dia perang saja belum bisa disebut sabilillah yang mendapatkan zakat. Iya, namanya fisabilillah, jihad fisabilillah. Tapi tidak semua orang yang jihad fisabilillah mendapatkannya. Kenapa? Dilihat dulu. Kalau jihad fisabilillahnya dia adalah orang yang memang betul-betul tidak mendapatkan gaji, maka dia berhak. Pihak MUI waktu itu gelisah. MUI Kabupaten Cirebon waktu itu. Tahun berapa itu. Kemudian diskusi dengan badan ambil zakat. Bagus, harus gelisah begitu. Kami tidak menyampaikan fatwa diri sendiri. Akhirnya diundanglah. Lah itu baru, senang kami. Maka hebat MUI Cirebon waktu itu. MUI Kabupaten. Kemudian dari Lazis atau di mana kami kumpulkan, diskusi 2,5 jam, ada videonya seperti apa. Dari awal akhir kami tidak pernah menyampaikan pendapatku, sebab aku tidak punya pendapat. Saya hanya memaparkan pendapat ulama. Dari ulama ahli fikihnya terlebih dahulu. Kemudian para ahli tafsir saat menafsiri fisabilillah itu gimana, apa kata mereka. Nah ini baru. Harus begitu dong, jangan rame di belakang sana. Ilmu disampaikan dong. Karena ngiris masalah fisabilillah, mengerikan, sedih. Orang yang berhak malah tidak mendapatkan. Tapi yang lain fisabilillahnya diperlebar. Hujahnya macam-macam. Ilmu syariat ini juga fisabilillah. Karena mereka akan jadi orang jihad, perang melawan akidah. Sekarang kan perang kita kan perang pemikiran. Sehingga yang namanya fisabilillah jihad itu harus dirubah. Orang menuntut ilmu sudah masuk di sini. Kami jawab enggak. Tidak bisa. Penuntut ilmu di sini enggak bisa. Kenapa? Zaman dulu pun juga ada orang memerangi Mu'tazilah, jauh perang itu, jihad. Tapi ulama dahulu tidak pernah memfatwakan penuntut ilmu boleh diambilkan dari situ. Nggak boleh. Kecuali penuntut ilmu yang fakir karena kefakirannya, bukan karena dia menuntut ilmu. Penuntut ilmu yang fakir berhak mendapatkan zakat, bukan karena dia seorang thalibul ilm. Maka masalah fisabilillah ini harus benar-benar kita perhatikan. Kita luruskan supaya tidak sewenang-wenang, diperlebar fisabilillah, semuanya fisabilillah. Dikit-dikit fisabilillah. Dan orang bekerja setiap hari cari apakah fisabilillah kok. Untuk ilmu fisabilillah. Haji fisabilillah, nanti sudah ada haji banyak duit, dikasih zakat lagi. Orang fakir kasih apa nanti? Hati-hati ya, masalah fisabilillah. Maka wala yujzi'u, enggak boleh, enggak sah kalau salah. Sarfuha, memberikan zakat li ghairihim, selain daripada 8 tadi. Maka di dalam hal ini ada 3 penjahat zakat. Yang pertama, orang yang tidak berhak menerima zakat mengaku-ngaku berhak menerima zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat mengaku-ngaku. Na'udzubillah. Yang kedua adalah orang tidak punya ilmu zakat membagi zakat, salah alamat, penjahat juga dia.
Yang ketiga adalah orang kaya nggak mau bayar zakat, penjahat dalam zakat. Selesai. Bab zakat selesai. Faslun fasal yajibu shaumu syahri ramadhana. Ini bab puasa sekarang. Wajib berpuasa di bulan Ramadan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim mukallafin yang mukallaf. Mukallaf itu adalah yang akalnya benar dan dia sudah balik. Dengar dakwah, kupingnya bisa dengar, matanya bisa melihat atau bisa melihat atau bisa mendengar. Wala yasihu, dan ini kebetidan wala yasihu itu adalah sebetulnya adalah dalam fikih praktis wala yasihu 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Cuman cara ngerincinya dalam fikih praktis kita buat sedemikian rupa untuk mudah dihafal. Jadi harus belajar fikih praktis yang Buya hadirkan mempermudah. Tidak wajib zakat siapa? Anak kecil, orang gila, orang tua, orang sakit, haid, nifas, hamil, menyusui, kan gitu. Mudah menghafalnya. Ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Anak kecil, orang gila. Anak kecil yang orang gila hampir mirip-mirip. Anak kecil nggak berakal, orang gila nggak ada akal. Orang sakit, orang tua mudah dihafal. Orang tua kayak orang sakit, nggak ada obatnya. Haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, anak kecil, orang gila. Orang sakit, orang tua. Haid dan nifas. Hamil, menyusui. Bepergian, yang satu bepergian. 9 orang yang tidak wajib berpuasa dan harus hafal, ya, dihafal. Yang mudah hafal praktis. Ingat, diulang. Anak kecil, orang gila, orang sakit, haid, hamil, yang sendiri, musafir, bepergian. Di sini disebutkan, cuman beliau rinciannya adalah tidak seperti yang tadi kita hafal. Pertama, walaysihu an haidin wa nufasa. Enggak sah bagi orang haid dan orang nifas, tidak sah. Karena tidak sah tidak wajib. Ini yang keberapa? Yang kelima dan 6, kan begitu? Ya, dalam hitungan kita. Haid dan nifas tidak wajib zakat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Dan kalau puasa pun enggak sah. Wa yajuzul fitru li musafirin. Nah, yang kedua orang yang enggak wajib, yang ketiga yang enggak wajib puasa siapa? Paling bawah dalam hafalan kita. Safar qasrin, safarnya safar yang boleh qasar salat, perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang. Yaitu perjalanan yang tujuannya lebih dari 84 km. Itu pun dengan catatan. Memang itu khilaf di dalamnya. Catatannya adalah pendapat yang pertama kebanyakan mengatakan bahwa keluarnya sebelum fajar. Keluarnya sebelum fajar. Sebelum subuh tiba dia keluar. Ini pendapatan kebanyakan. Tapi sebenarnya lagi mengatakan enggak harus. Enggak harus. Karena uzur datang, jadi dia mengatakan tidak harus juga sah. Diterima pendapatnya. Misalnya berangkatnya habis subuh, di tengah jalan dia pengen berbuka, asalkan di luar batasnya. Ada yang mengatakan sah. Cuman kebanyakan dari ulama madhab Syafi'i mengatakan, baru boleh berbuka nanti kalau memang berangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh kamu berangkat dari sini, tak tahu sampai Tegal, makan pagi, sarapan pagi di sana. Boleh. Karena dalam bepergian nggak wajib puasa. Mana yang lebih bagus dalam bepergian itu baik puasa atau tidak? Dikembalikan kepada masing-masing orang. Kalau bagi dia nyamannya berpuasa ya puasa. Kalau baginya berat puasa ya jangan puasa. Selagi ada kemurahan dari Allah ambil. Jangan puasa, jangan maksain puasa. Dia bepergian maksain puasa, ngerepoti temennya. Juga nggak benar, dikit-dikit pingsan. Nggak sah. Ada pada zaman Nabi seorang memaksain puasa di dalam bepergian. Akhirnya benar, ngerepoti, pingsan.
Pingsan sampai Nabi bertanya, siapa itu pingsan itu? Fulan ya Rasulullah, puasa dia. Puasa. Dia di bepergian puasa. Lalu ditegur Nabi, laisa minal birri as-shaumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan orang yang puasa di dalam bepergian. Sementara dia lemah begitu. Hadis ini yang dibaca dengan luhuh himyariyah yang merubah alif lam menjadi alif mim. Laisa minim birim saumu fim. Laisa minim birim saumu fim safari. Laisa minal birri. Alif lam diganti alif mim. Laisa minim birim. Laisa minim birim saumu fim safari. Kayak bahasa Padang ya. Mana yang Padang? Ya gitu, kurang-kurang gitu orang gitu. Laisa minim birim saumu fim safari. Ya. Baik. Musafir sahkan. Wa illam yashukka alaihi. Biarpun enggak berat. Sebab ilatnya adalah safar biasanya. Kamu punya pesawat pribadi. Bagi-bagi ya. Bagi pesawat set 1 jam Semarang. Habis pengajian begini, habis sebelum subuh Semarang, sholat subuh di Semarang. Di Semarang yang lihat pondok di Teluk Surabaya. Jam 8, wah punya pesawat sendiri. Pulang lagi Cirebon. Jam 10 pagi sudah nyampe lagi sini. Oh, tetap sepanjang di perjalanan tadi dia boleh boleh berbuka. Biarpun enggak repot di pesawat, dipijitin lagi di pesawat. Full AC, tetap boleh puasa. Boleh meninggalkan puasa. Wali maridin, ini yang keberapa lagi? Nifas, haid, bepergian. Marid yang keempat. Maridin, sakit yang memberatkannya. 4. Hamilin, 5. Murdiatin, menyusui. Yasuqu alaihim, yang memberatkan. Masyaqqatan la tahtamilu. Masyaqqatan la tahtamilu, berat yang tidak mampu. La tuhtamal. Masyaqqatan la tuhtamalu. Wa yajuzu 6. Alaihim masyaqqat, yashukku alaihim masyaqqatan la tuhtamal. Kalau dia merasa berat bagi yang bepergian, menyusui, hamil, boleh berbuka. Maka boleh apa? Al-fitru fitr. Boleh berbuka. Orang yang berat tadi boleh berbuka. Tapi wa yajibu alaihimul qada. Masih ada kurang, nak. Makanya belajar itu perlu guru. Pengarang begini kadang-kadang beliau kan biasanya orang dulu tuh kalau ngarang tuh hafalan. Nanti yang menyempurnakan adalah nanti. Kayak gini kan ada berapa? Kamu dapat berapa tadi di sini? Haid, nifas, bepergian, sakit, hamil, menyusui. Hanya ada 6. 9 lagi di mana? Belum ada, ya kan? Disempurnakan. Hilang akalnya belum kelihatan. Orang tuanya juga belum ada. Gilanya juga belum masuk. Makanya Buya sering sampaikan, kalau kalian menghafal fikih praktis yang sering Buya hadirkan itu, sangat membantu kalian di dalam membaca kitab-kitab. Hanya bedanya itu dirinci. Nah, ini kan hanya ada 6. Ditambah 3 tadi, 9 orang yang boleh berbuka puasa. Tapi di sini, wa yajibu alaihimul qada. Wajib bagi mereka semua adalah qada. Tapi jawabannya tidak tentu. Tidak semua wajib qada. Coba dirinci dari yang pertama. Orang haid setelah selesai haidnya wajib kok. Benar atau tidak? Orang nifas wajib qada? Orang musafir wajib qada? Orang sakit? Orang sakit? Ada 2. Ya enggak? Sakit yang ada harapan sembuh?
Qadha. Yang nggak ada respon sembuh, fidyah. Di sini nggak dijelaskan. Nah, makanya Buya selalu menghimbau. Memang disebut fikih praktis yang Buya sampaikan itu. Sebenarnya bukan praktis benar. Memang praktis di dalam mudah untuk dihafal, difaham, tapi sebetulnya itu adalah fikih luas. Coba, dari 9 orang yang boleh berbuka puasa, anak kecil, orang gila, sakit, orang tua. Ini semuanya kan balik lagi nanti dari atas. Anak kecil tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kan gitu. Orang gila tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Orang sakit ada 2. Sakit ada harapan sembuh, qadha, enggak wajib fidyah. Sakit tidak ada harapan sembuh, fidyah saja, enggak ada qadha. Kan begitu. Orang tua enggak wajib qadha. Kenapa? Enggak bisa balik muda lagi. Kan itu. Haid qadha, nifas qadha, menghamil ada 2, kan begitu. Di sini tidak dijelaskan seluas itu anak-anakku semuanya. Makanya wajib yang baru masuk itu jangan mikir fikih macam-macam. Harus matang fikih praktis. Masuk al-bajah harus paham fikih praktis semuanya. Fikih praktis itu. Itu mempermudah nanti. Di saat kalian baca kitab ini lebih mudah kalian paham. Selesai. Baru nanti setelah itu musafir wajib qadha saja. Jadi di sini wa yajibu alaihimul qadha, wajib bagi mereka mengqadha. Ini perlu dirinci, enggak semuanya qadha. Selesai. Rinciannya sudah dijelaskan dalam fikih praktis. Wa yajibu tabyitu wat ta'yinu, iya benar. Wajib tabyit, menginapkan niat di malam hari. Wajib. Malam hari untuk niat puasa, tempatnya niat adalah waktu yang terbentang dari maghrib, dari adzan maghrib untuk esok. Jadi kalau pengen niat untuk esok hari tidak harus nunggu setelah taraweh. Kita saat buka pun sudah boleh niat untuk esok hari. Yang penting di malam itu, maghrib sampai fajar shadiq, sampai subuh. Ini waktunya untuk niat. Wa ta'yin, menentukan kalau puasa Ramadan, puasa sunnah Kemis. Ta'yin. Fin niyati. Likulli yaumin, setiap malam harus ada niat, tabyitun niat, menginapkan niat. Dan ditentukan puasanya apa. Kemudian setelah itu wal imsak anil jima, ini bab baru lagi selesai. Ta'yin fin niyah likulli yaumin, selesai. Titik, jeda, kasih garis straight. Wal imsak, ini bab baru yang Buya hadirkan dalam fikih praktis. Judulnya apa? 9 hal yang membatalkan puasa. Coba. Kalau 9 hal yang membatalkan puasa, kamu sudah hafal, mah enak. Masukkan suatu ke salah satu lubang 5, muntah dengan sengaja, mirip. Bersenggama dengan sengaja, keluar mani dengan sengaja, mirip-mirip, mudah dihafal. 4 sudah. 5, 6, 7, melahirkan haid, nifas. 8, hilang akal, ada 3 martabat. Kan begitu, ingat enggak? Yang 9 apa? Murtad. Coba 9, kamu sudah hafal semuanya itu. Di sini coba kita baca teks ini. Begitu mudahnya kalau kamu sudah hafal itu. Makanya semuanya wajib memahami fikih praktis Buya itu. Karena itu adalah muqaddimah pembuka. Karena kalau kamu fikih praktis itu sudah paham, menghafal, nanti di saat kamu baca kitab seneng karena kamu sudah paham. Coba disebutkan. Wa yajibu, wajib kembali. Al-imsaku, menahan diri dari imsak. Al-jima, maka jima itu membatalkan puasa. Yang keberapa ini? Kalau dalam fikih praktis, yang ketiga. Al-jima. Wal istimna, yang keempat. Ya enggak? Yang kelima ya? Yang keempat. Istimna, keluar mani dengan sengaja. Senggama dengan sengaja. Jima. Istimna, keluar mani dengan sengaja. Di sini yang ketiga, istiqa'ah, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dalam fikih praktis, yang keberapa? Yang kedua. Wa anir riddati murtad.
Dalam fikih praktis yang ke 9. Di sini yang ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Wa antukhuli ainin jaufan. Dan dari masuknya sesuatu ke jauf. Jauf itu apa? Jauf itu diterangkan. Jauf itu ada 5 lubang. Dalam bahasa Buya, bahasa fikih praktik langsung poin. Jauf itu dalam. Rongga dalam itu jauf namanya. Dan pintunya itu hanya ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Mulut, hidung, telinga. Kamu tidak hafal fikih praktis nak ini. Bagaimana kamu tuh? Mulut. Ini para asatid murakibnya. Ini tidak boleh belajar di sini kalau tidak hafal fikih praktis. Kamu keterlaluan. Orang luar hafal, kamu tidak hafal. Itu fikih dimudahkan nak. Kamu jangan remehkan fikih itu. Sengaja Buya mudahkan. Kalau kalian menghafal semuanya, kalian di saat belajar tidak susah. Jauf itu menjelaskannya susah, nanti bingung. Jauf itu apa? Jauf itu masuk rongga dalam sini. Rongga dalam pintunya ada 5. Mulut, hidung, telinga, lubang buang air kecil, buang air besar. Itu jauf. Harus begitu nak makanya. Jadi mohon dari SMP, SMA semuanya jadikan. Yang nggak lulus fikih praktis tidak akan lulus semua sekolahnya. Tolong ustadznya, pegangi semuanya ustadz. Semuanya, jangan dianggap lulus. Tafakuhnya juga begitu. Yang tidak bisa selesai fikih praktis, tolong sampaikan ini ustadznya. Mafahim sampaikan. Yang tidak lulus fikih praktis, dan lulusnya tidak hanya lulus, harus 80 ke atas nilainya. Kalau tidak lulus, jangan dianggap lulus semua sekolah. Karena itu kebutuhan sehari-harimu, wahai anak-anakku semuanya. Mulai dari bab toharoh, bab mandi, bab ini dengan mudah. Jadi kalau kamu punya wawasan fikih praktis, baca kitab sangat mudah. Yang nggak lulus nanti ada ujian khusus. Pengambilan ijazah dan yang lain harus fikih praktis. Yang milih mondok di sini harus begitu. Karena Buya tidak pengen kalian keluar dari pondok sini kalian tidak ngerti fikih itu. Itu kebutuhan kamu sehari-hari. Dan nanti di saat kamu menjadi seorang apapun, menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi ini yang SMA, SMA, kalian punya fikih itu sudah bisa ngajar, ngerti. Harus itu. Coba ada berapa di sini? Bersenggama, keluar mani dengan sengaja, muntah, murtad, masuk suatu ke lubang yang 5. Yang batalkan ini hanya yang kamu hafal ada berapa? 9. Tambah sendiri. Haid, nifas, melahirkan. Apa itu? Hilang Tidak disebut di sini. Taib. Jaufan masuk ke dalam lubang rongga dalam dengan pintu 5 tadi. 5 pun ada rinciannya. Illa riqahu. Kecuali ludahnya. Dan Buya rinci dengan lebih jelas lagi waktu itu. Ludah ditelan tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Lidahnya murni, ya kan? Disebut al-khalis. Murni, nggak campur sama permen. Nggak campur sama es krim, nggak campur. Khalis itu al-khalis. At-tahir. Tahir di sini lebih khusus. Dalam keterangan yang Buya sampaikan lebih luas lagi. At-tahir suci. Tahir suci. Al-khalis at-tahir. Kalau di dalam catatan fikih praktis tidak bercampur dengan sesuatu yang khalis murni asli. At-tahir suci, jelas. Al-khalis tahir saat ini. Belum bercampur dengan apapun. Al-khalis tahir. Bercampur dengan darah, ditelan batal. Bercampur dengan permen, ditelan batal. Kemudian yang kedua disebut di sini apa? Min ma'dinihi. Dari sumbernya. Sumber aku ludah di mana? Di mulut. Selagi masih di dalam mulutnya. Dan ludahnya itu adalah murni asli.
Tidak batal kalau ditelan. Min. Yang belum ada apa? Fi. Di tempatnya. Kalau sudah dipindah di gelas, ludahnya sendiri. Murni, belum campur apapun. Taruh di gelas, setengah gelas, masuk kulkas, seger. Diminum, menjijikkan dulu. Dan batal. Jelas? Ini, jadi fikih praktis itu memang, itu ulasan sebenarnya, ringkasan yang Buya ambil dari seperti kitab Fathul Mu'in. Itu lebih mudah. Makanya tolong fikih praktis. Dan ini mohon ini, kelihatannya pada main-main, fikih praktis dimudahkan, masih nggak mau menghafal. Ini kayaknya harus ada undang-undang seperti ini. Dan sampaikan ini. Kita tidak pengen ada anak-anak keluar, tidak ada. Tidak bisa, yang sudah masuk kuliah mau ke Malaysia, mana kemana? Ke Turki, tidak lulus, batal semuanya itu. Yang ke Yaman, awas. Yang mau unsri, batal semua, nggak jadi berangkat. Nggak lulus. Jangan macam-macam. Murojaah dari awal sampai akhir. Karena Buya rindu kalian punya sesuatu. Dan itu kebutuhan kalian sehari-hari. Disebutkan rupanya hilang akal di sini. Wa illa yajunna walau lahdatan. Jangan gila biarpun sebentar. Maka termasuk yang membatalkan puasa apa? Hilang akal ada 3 martabat kan? Gila martabat pertama. Yang kedua pingsan termasuk ayan. Kalau gila biarpun sebentar. Kalau pingsannya sehari penuh baru batal. Di sini disebutkan wa alla yajunna, dan asalkan tidak gila walau lahdatan, biarpun sebentar. Wa alla yughma alaihi, tidak pingsan. Kullal yaum, sehari. Kalau pingsannya sehari penuh batal. Gila sebentar batal. Rinciannya Buya sampaikan. Hilang akal ada 3 martabat. Yang pertama gila. Gila biarpun sebentar batal. Yang kedua adalah martabat yang kedua adalah pingsan ayan, koma. Maka pingsan tidak membatalkan asalkan sempat sadar biarpun sebentar. Kebalikannya. Kalau tadi gila biarpun sebentar batal gilanya. Kalau pingsan asalkan sempat sadar sebentar waktu siang maka sah puasanya. Tapi kalau pingsannya full, habis sahur pingsan, bangun-bangun isya, batal puasanya. Tapi yang satu lagi, habis sahur pingsan, zuhur bangun sebentar, pingsan lagi sampai isya. Sah puasanya. Selesai sampai di sini. Wala yasihu saumu al-idaini. Tidak sah puasa hari raya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang diharamkan, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, itu yang kurang mana tadi? Ada bersenggama dengan keterangannya, istimna, keluar mani dengan sengaja, muntah, murtad, masuk satu lubang 5, kemudian hilang akal. Masih ada kurang 3, nak. Batal puasa, Pak. Melahirkan apa? Ada keterangan lebih luas lagi dalam fikih praktis. Melahirkan bayi atau bakal bayi, normal atau tidak yang normal melahirkan yang tidak normal melahirkan melalui telinga, melahirkan telinga. Sesar, batal puasanya. Makanya fikih praktis itu mudah kena. Kamu jangan remehkan pelajaran itu, nak. Kemudian melahirkan. Habis itu haid, nifas. Dan haid sendiri ada fikih praktis haid. 30 menit kamu hafal. Kamu sudah memahami fikih haid. Sama nifas 30 menit. Setengah jam lagi memahami istihadahnya. Berarti 1,5 jam menguasai gambaran tentang haid. Belajar haid wajib bagi semuanya. Laki-laki yang tidak punya ilmu haid nggak boleh nikah. Awas. Karena kamu harus ngajari istrimu. Wanita belajar haid jelas wajib karena dia urusan dengan dirinya. Tapi kenapa laki-laki wajib belajar haid? Karena apa? Kalau tidak punya ilmu haid nggak boleh nikah. Saya nggak kuat nih, nggak sabar harus nikah. Baik, nikah. Kalau begitu karena kamu nggak bisa ngajari ilmu haid, maka kamu harus ngundang guru agar biayai guru agar ngajari istrimu. Atau pertama enggak, kamu kulaan dulu, kamu belajar, ajari. Waduh, nggak mampu saya hafal 1 lupa 2. Baik, kamu bebel banget. Oke, kalau begitu undang guru yang kedua.
Undang guru nggak punya duit. Oh, kalau begitu, yang ketiga. Apa yang ketiga? Pondokkan istrimu. Kau di rumah, istrimu pondok di sini nanti. Nah, itu baru yang ketiga. Jangan nggak punya ilmu haid, berani-berani nikah. Terus gimana kau ajari istrimu sholat yang nggak sah dan sebagainya. Baik, ini saja. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Memberikan pemahaman yang benar. Mudahkan mengamalkan ilmu. Panjang umur, sehat, afiat. Jaga hati kita. Mengampuni dosa kita. Menjaga hati kita, mengampuni dosa kita, mengabulkan hajat mulia kita, mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para hadirin wal hadirat, pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku membawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.